Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 5 alcohol, DK024 Mn Camel. So in this particular video, we're going to focus on 5.3 preparation and 5.4 chemical properties of alcohol. So at the end of this lesson, you should be able to explain the preparation of alcohols through fermentation and hydration of alkene, no mechanism, but apply Markovnikov's rule. And then you need to explain the reaction of alcohol with reference to group 1 and group 2 metal, oxidation, esterification and dehydration. And you will learn the chemical test in part 2. Let's start with preparation of alcohol. So alcohol can be prepared using fermentation and also hydration of alkenes, okay? So, proses pertama fermentation ataupun penapaian, we use glucose, and then ada enzim zymase, dalam temperature 25 to 45 degrees Celsius, kalau terlampau tinggi daripada itu dia akan jadi denatured, and then kita akan hasilkan ethanol C2H5OH, ethanol dan juga CO2. Alright, 1 mol glukos akan hasilkan 2 moles of ethanol and 2 moles of CO2 gas. Proses yang kedua untuk hasilkan alkohol adalah through hydration of alkene. Sebenarnya kita sudah belajar dalam chapter alkene. Boleh klik link video untuk tengok reaction of alkene. So basically alkene reacts dengan water in the presence of catalyst acid, untuk dapat alkohol. Contohnya alkene ni react dengan H2O in the presence of H2SO4. Kita boleh pakai H3PO4 juga ya. And then kita akan dapati double bond dia akan dipecahkan and then akan ada 2 bond baru masuk, H dan OH. Again H2SO4 adalah catalyst. So, dalam reaction ni alkene kita adalah 2-butene. The product is 2-butanol. And this reaction, type of reaction dia adalah electrophilic addition reaction of alkene. Just a reminder, Markovnikov's rule kita pakai kalau asymmetrical alkene. Sebab Markovnikov's rule cakap apa? Electrophilic addition of alkene, electrophile will be added to the carbon with most hydrogen to produce major product. Contohnya macam alkene ini, kita ada karbon A dan karbon B dekat double bond tu. A tak ada hydrogen, B ada hydrogen. Jadi electrophile akan pergi dekat karbon B tu nanti untuk dapat major product. So, plus H2O, H2SO4 catalyst dia. And then, kita kasih pecah dia punya double bond. Dapatlah 2 bond baru. Dalam H2O ada H plus dan OH minus. Dan H plus adalah electrophile dia. So, H plus yang akan pergi dekat B nanti. Untuk dapat major product. Sementara OH akan pergi dekat karbon A. Nama alkene kita adalah 2-methyl 2-butene. And then, nama produk kita yang major ni adalah 2-methyl 2-butanol. Now, let's have a look at the chemical properties of alcohol. Reaction dia ada 5, chemical test ada 2 in your syllabus. Let's start with first reaction. Alcohol react dengan group 1 and group 2 metal. So, group 1 metal ada lithium, sodium, potassium. Group 2 ada Mg dan Ca. Jadi, kita buat reaction. Kita ada 3 contoh alkohol di sini. Saya reaction dengan Na, K dan Li. Apa yang jadi adalah, tengok konsep dia, kita akan potong OH bond di sini. Jadi, kita salin balik yang tidak terlibat tu. Yang berubah adalah O akan jadi O minus, Na akan jadi Na plus, masuk, menggantikan H. So, what happened to H? H akan jadi H2 gas. So to balance the equation, kita dapat half H2. Sebab ada satu hidrogen juga sebelah kiri kan? Itu je. Kita potong OH bond. Untuk structure yang kedua, kita ada cyclohexanol di sana. Potong OH bond juga, sama. Salin balik yang tidak terlibat. Jadi tinggal O minus K plus. So plus H2. Sekali lagi half H2. And yang ketiga pun sama. Salin balik yang tidak terlibat. Potong OH bond. Tinggallah O minus dan Li plus. Plus half H2. H2 adalah gas ya guys. Label di sana gas semua. And by the way, yang kita salin O minus itu adalah alkoxide ion sebenarnya, bukan oxide ion. Sebab tu charge dia minus 1, bukan minus 2. Alright, dan wajib tulis dia punya charge tu. Untuk reaction dengan group 2 metals, kita boleh pakai contoh Mg dengan Ca. So, kita hasilkan produk di mana kita potong juga OH bond dia. Sama juga, salin balik yang tidak terlibat. Jadi, dia akan jadi alkoxide ion O minus. Cuma kali ini, group tu dia punya charge positif tu. Jadi, kita kena buat bracket. And then, letak 2 plus di sana. And then plus H2 kali ini. Alright, so disebabkan dia alkoxide tu negatif 1, kita kena darab 2 di luar bracket. Jadi, untuk kasih balance equation ini, kita kena balance kan ya. Sebelah kiri tu, yang reactant tu kena darab 2.
So 2 mol alkohol react dengan 1 mol Mg, dapatlah 1 mol of salt, okay? Yang bracket-bracket itu salt ya sebenarnya, dan juga 1 mol of gas, H2 gas. Alright? Okay, the next example, cyclohexanol pun sama juga. Kita salin balik yang tidak terlibat, O-, okay, kena bracket, darab 2, and then Ca2+, plus H2 gas. Again, darab 2 di depan alkohol. Alright, and last kali pun sama juga. Salin balik yang tidak terlibat, O-, bracket, darab 2 ya, sebab Mg2+ kan. Lepas tu plus H2 gas. And again, alkohol kena ada 2 mol. Balanced. Okay, next kita buat reaction yang kedua, iaitu strong oxidation menggunakan hot acidified KMnO4 ataupun K2Cr2O7. Okay, kalau KMnO4 biasalah purple decolorize. Kalau K2Cr2O7 dichromate, orange menjadi green solution. Alright. So sekarang kita tengok contoh primary, secondary dan tertiary alcohol. Okay, react dengan this strong oxidizing agent ya. Okay. Apa yang berlaku adalah konsep oxidation dia melibatkan 2 step kalau strong ya. First kali kita kena remove 2 hydrogen. And the second step adalah kita kena tambah oksigen kepada extra hydrogen. Kalau sudah remove masih ada lagi baki, kita tambah oksigen. So first kali tengok primary alcohol ni dia ada 2 hydrogen, 1 H daripada OH, 1 lagi H yang dekat karbon tu juga. Jadi C yang bond dengan O tadi akan jadi double bond. So sekarang kita dapat aldehyde sudah kan? Okey, tapi disebabkan kita masih ada extra hydrogen di sana, that hydrogen akan ditambah oksigen. Kita akan further oxidize. Jadilah dia OH di sana. Ini adalah steps dalam strong oxidation. Jadi final produk kita sebenarnya adalah C double bond O, OH. COO, carboxylic acid. Alright, sekarang kalau secondary alcohol pula, kita ada OH dan H di sana. So, apa kita buat? Kita buang 2H dulu kan. Remove 2H, jadi dapatlah R2 di sana. So, C double bond O. Okay, now kita sudah tidak ada hydrogen lagi. Jadi, kita berhenti di situ. Tidak boleh further lagi. Jadi, karbonil kita dapat. Keton. So, ingat secondary berhenti sebab no more extra hydrogen untuk further oxidation. Okey, kalau tertiary alcohol pula, kita nampak starting dia sudah ada 1 hydrogen je available. Sedangkan first step kita mesti remove 2 hydrogen. Jadi isunya adalah tidak cukup hydrogen mau di remove, maka no observable change. Okey, this tertiary alcohol cannot be oxidized sebab insufficient hydrogen. Nah, mari kita tengok mild oxidation. Okey, kita pakai PCC in CH2Cl2. PCC tu nama panjang dia pyridinium chlorochromate. Okey, and kita punya steps one step saja, remove 2 hydrogen saja. Jadi kita buat primary, secondary, tertiary alcohol sekali lagi. Kita reaction dengan PCC in CH2Cl2, and then first step buang 2 hydrogen. Jadi kita buang, kita dapat yang ini, aldehyde. So kita berhenti, no more further oxidation walaupun ada extra hydrogen. So kita berhenti dekat aldehyde, still carbonyl aldehyde. Okay, itu kalau primary alcohol. Untuk secondary alcohol pula sama juga, kita remove 2 hydrogen. Okay, and then R C double bond O saja, kita berhenti di sana, no more further oxidation. Still, this is still carbonyl, cuma kali ini dia keton. Jadi secondary alcohol tetap akan dapat keton kan. Tidak boleh further pun kalau dia strong kan. Okay, apatah lagi kalau weak oxidation macam ni. Meanwhile, tertiary alcohol pula, sekali lagi dia cuma ada 1 hydrogen, insufficient hydrogen, so tertiary alcohol cannot be oxidized. Jadi no observable change. Sebelum kita sama, kita try this question dulu. Complete the following equation. So kita ada this alcohol react dengan Na. Jadi macam biasa salin balik and then O minus Na plus. Potong OH saja kan. Plus H2. Ingat ini adalah O minus Na plus, jadi half H2. Okay, second sama juga tapi kali ini dengan Mg. Okay, Mg ingat O minus Mg 2 plus. Jadi kena buat bracket and then darab 2 dan plus H2. Kali ini tiada half tapi alkohol kena ada 2 mol. Okay, next kita buat oxidation. Jadi dengan KMnO4 dengan H plus heat. Okay, strong oxidation. Jadi apa kita buat? Kasih keluar dulu hydrogen dia. Yang dekat karbon yang ada OH kan, kasih keluar hydrogen dia. So kita confirm ada hydrogen di sana. So remove 2 hydrogen. Itu first step kita. Dapatlah double bond O. And masih ada H lagi kan. Apa kita boleh buat kalau masih ada H? Ini strong oxidation tau. Jadi kena tambah oksigen. Kita tidak akan berhenti dekat aldehyde ni. Kita akan further lagi untuk kita dapat produk final kita, iaitu double bond O and then OH di sana, carboxylic acid. Tapi kalau kita reaction alkohol yang sama dengan PCC CH2Cl2,
okay, dia akan berhenti dekat aldehyde. Dia tidak akan further lagi. Ingat, mild oxidation, pacik-pacik, dia berhenti. Kalau kakak-kakak KMNO4, dia teruskan. Okey, lagi contoh alkohol ni, cyclohexanol. Okey, kalau KMNO4 kakak-kakak kan strong. Jadi apa kita buat? Kita kasi tunjuk keluar dua hidrogen dia. Okey, confirm ada hidrogen di sana, boleh remove dua hidrogen jadi double bond O. And dia stop. Sebab dia tidak akan further sudah. Sebab apa? Walaupun kuat. Sebab no more hydrogen. So berhenti dekat keton. Sama juga number 6 tu. Okey, kali ni sama juga kita pakai PCC CH2Cl2. So remove dua hidrogen dulu, dapatlah keton juga. Dia tidak akan further sebab dia weak oxidation. Tapi still dia tiada hidrogen pun kalau dia mau teruskan kan, stop sudahlah. And last kali number 7, kalau kita tengok betul-betul dekat karbon yang ada OH tu, okay, dia yang melekat dengan dia semua CCC kan, CH3, CH3, CH3. Dan dia sendiri tiada hidrogen sudah, dia cuma ada OH di sana. Jadi no observable changes. Insufficient hydrogen, so cannot undergo oxidation. Okay, moving on to the next reaction, esterification. Di sini carboxylic acid akan react dengan alkohol in acidic medium. Okay, under the condition of hot ataupun reflux. Okay, tengok di situ dia tulis alkohol, okay, ROH. Apa yang berlaku? Alkohol akan hilang H, carboxylic acid akan hilang OH. Concentrated H2SO4 akan react sebagai catalyst. Jadi hilang H, hilang OH, dapatlah water as side product dia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? R, si double bond O akan bergabung dengan OR. Dapatlah ester. Tengok bahagian yang dia potong tu. Okey, mari kita tengok contoh-contoh ni. So, kita reaktkan alkohol dengan carboxylic acid. Ingat, kena ada concentrated H2SO4 as catalyst. And condition dia di sini reflux kita pakai ataupun heating. Reflux ni bermaksud dia special heating yang melibatkan condensation dan vaporization berulang-ulang kali. Kita juga boleh pakai simbol heat ataupun kita boleh ganti concentrated H2SO4 dengan istilah mineral acid ataupun H+. So, cerita dia, alkohol akan hilang H, okay? Carboxylic akan hilang OH. Jadi kita gabungkan apa yang tinggal. O akan bergabung dengan C double bond O and then CH3. Salin balik apa yang tinggal. Jadi kita nampak di sana ada C double bond O. COO ni adalah ester. Side product kita adalah H2O. Datang daripada H dan OH tadi. Okay, next example. Sekali lagi. Alkohol akan hilang H. Carboxyl akan hilang OH. Jadi apa yang tinggal kita salin balik dulu. Okay, C double bond O. Sambung dengan cyclohexanol. Itulah ester kita. And then side product kita adalah H2O. And sama juga contoh yang last. Alkohol akan hilang H. Carboxyl buang OH. Okay. Jadi kita salin balik apakah yang tinggal. Okay. C double bond O. And then sambung O. Tarik cis. Keluarkan. Alright. Dan side product adalah H2O. Ingat ester kita tidak belajar spesifik nama dia dulu. Jangan fokus di situ. Fokus kepada kita buat esterification. Next adalah dehydration of alcohol. Kita pakai concentrated H2SO4 ataupun concentrated H3PO4 heat. In this case kita akan hasilkan alkene dan kita pakai Sezev's rule. Kita tengok balik video 3.3 preparation of alkene. Okey, kita tengok balik contoh-contoh ni semua. Okey, so kita reaktkan dengan concentrated H2SO4 ataupun concentrated H3PO4 heat. Apa kita buat adalah kita akan remove OH dan juga H daripada adjacent carbon sebelah-sebelah. Dapatlah double bond. Dan juga H2O, kita eliminate water kan. And then sama juga kalau cyclohexanol ni, sama juga dua karbon yang bersebelahan tu kita remove OH dan H, dapatlah cyclohexene dan juga H2O. Dan last kali sama juga. Cuma yang last ni, dia boleh pergi sebelah kanan atau boleh pergi sebelah kiri, dia punya option. Jadi kalau ambil HA, kita akan dapat double bond di tengah. Kalau ambil HB, double bond di hujung. Okey, jadi kita kena pakai Sezev's rule untuk menentukan major product. Dan ternyata major product dia adalah yang paling banyak alkyl group melekat dekat karbon-karbon double bond. This is according to Sezev's rule. So kalau kita perhatikan betul-betul, yang produk sebelah kiri itu dia akan ada 2 R group, 2 alkyl group kan. Yang sebelah kanan ada 1 R group saja. Jadi of course sebelah kiri itu adalah major product. Now, let's take a break and do this equation. Now, kita tengok yang atas tu dia ada alkohol dan carboxylic acid. Ingat, kalau dua ni bertemu ada concentrated H2SO4 heat esterification. Jadi, alkohol akan buang H, carboxyl akan buang OH. Jadi, kita salin balik carboxyl tu.
Okay, kita sudah buang OH, jadi sambung dengan oksigen daripada alkohol tadi. Tarik sis. Jadi kita just pastikan kalau asal dia alkohol ada 3 karbon di sana, kasih lukis balik 3 karbon macam tu. Dan kita punya side product adalah H2O. And this is your ester. Okay, next kita ada alkohol and then ada concentrated H2SO for heat. Okay, kali ini tiada COO. Jadi ini adalah elimination ataupun dehydration nama dia. Jadi kita kena tengok balik, dekat sebelah kanan dia tu ada hidrogen, sebelah bawah tu pun ada hidrogen. So apa kita buat? Kita boleh ada pilihan untuk buang mana-mana, atas atau bawah kan. Jadi dalam kes ini kalau kita buang atas, kita akan dapat double bond di atas. Kalau kita buang di bawah, double bond kita pun di bawah juga. Jadi sekarang side product kita H2O, elimination of water kan. Jadi kita dapat alkin sebenarnya. Ini dehydration, dapat alkin. Bukan ester, alkin. Cuma sekarang mana satu major minor? Kita cek lah. Yang sebelah kiri ni ada 2R group, sebelah kanan ada 3R group. Jadi according to Sazeff's rule, sebelah kanan major, sebelah kiri minor. So don't forget to like, subscribe to the channel and share the video if you like it, and wait for the next part. Thank you. Bye-bye.